Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu kepada teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini atau berseliweran di YouTube teman-teman, kalau seandainya channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway lagi sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Oke, jadi yang baru melihat channel ini silahkan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Oke, nah di sini saya akan meyakinkan kepada teman-teman semuanya bahwa pikiran teman-teman semuanya ingin sekali melunaskan yang namanya pinjaman online. Oke, tidak mau terbebani ke depannya seperti itu. Oke, saya meyakinkan penonton setia channel ini tidak ingin, oke, tidak membayar pinjaman online. Semua orang juga ingin membayar pinjaman online, tapi apa mau dikata, oke? Apa mau dikata? Faktanya kita tidak bisa lagi mencukupi. Banyak yang bercerita kepada kita, untuk kebutuhan rumah tangga saja bang tidak mencukupi. Bagaimana saya ingin mencicil pinjol ataupun melunaskan pinjol-pinjol ini, oke? Nah di sini kita tidak mampu, oke, mengatakan harus bayar atau harus bagaimana, harus maksakan, tidak bisa. Karena kalau dipaksakan jual ini jual itu akan menambah dampak. Habis itu kalau seandainya pinjam sana pinjam sini, gali lubang sana gali lubang sini untuk menutupi pinjol, itu akan membuat semakin riuh, semakin bisa membebani masyarakat. Oke, tidak ada henti-hentinya orang meminjam pinjaman online. Nah, di sini kita akan cari solusinya. Bagaimana? Solusinya tidak lain tidak bukan mencari uang ataupun mencari sampingan dari pekerjaan yang saat ini tidak mencukupi, oke? Itulah solusi yang terbaik. Kalau kita berdiam diri di rumah, habis itu berharap sama pihak pemerintah ingin melunaskan pinjol kita, tidak ada ceritanya teman-teman. Karena pemerintah sudah mengatakan tidak akan melunaskan pinjaman online, dan OJK sudah berapa kali, oke, membuat artikel, habis itu memberikan statement kalau mereka tidak akan pernah melunaskan yang namanya pinjaman online masyarakat, oke? Bahkan ada berita kemarin bahwasanya kalau ada yang mengajak para nasabah, para masyarakat Indonesia mengatakan ingin jangan bayar pinjaman online, mereka akan melaporkan, AFPI akan melaporkan orang-orang yang mengajak para masyarakat untuk gagal bayar. Nah di sini sudah kita ketahui, oke, bahwa pemerintah tidak akan melunaskan yang namanya pinjaman online, tidak akan memberi solusi bagaimana, oke, menutup pinjaman-pinjaman online ini ataupun memberi solusi terbaik supaya masyarakat tidak ditekan sama yang namanya DC pinjol. Kalau mereka mau tahu, masyarakat ini banyak sekali yang stres, yang tidak bisa makan, tidak bisa tidur, banyak yang keluar dari perusahaan gara-gara diancam sama DC pinjol. Bukan 1-2 orang teman-teman, banyak yang bercerita kepada kita bahwasanya penagihannya sudah sangat tidak sopan, habis itu melanggar aturan, oke, habis itu pokoknya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para DC pinjol. Itu tidak lain tidak bukan ya suruhan dari pinjaman online, oke, pihak ketiga. DC pinjol adalah pihak ketiga yang diturunkan sama yang ditunjukkan sama yang namanya pinjaman online. Jadi teman-teman, kita kalau seandainya mau lapor ke pihak OJK, saya meyakinkan tidak akan ditanggapi. Dari tahun berapa orang banyak melaporkan kepada pihak OJK, tetapi sampai saat ini tidak pernah ditanggapi sama yang namanya OJK, oke? Padahal OJK sudah berapa kali, oke, dipanggil sama pihak DPR RI untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan pinjaman online ini. Karena peminjamnya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun semakin meningkat. Bayangkan sampai saat ini saja teman-teman semuanya, oke, sampai saat ini saja hutang pinjol itu sudah sampai per April kemarin saja sudah 80 triliun, oke. Sekarang bahkan meningkat sampai bulan 5, bulan 6, terus sampai akhir tahun saya meyakinkan pinjaman online bisa tembus 100 triliun, oke. Karena peminjamnya terus meningkat, kebutuhan pokok orang kalau seandainya sudah kepepet, sudah kebutuhan tidak ada lagi, mereka pasti darinya yang ke pinjol, oke. Karena pinjol ini sangat gampang meminjamnya, cuman foto sana, foto sini, pakai KTP, habis itu isi data bisa dicairkan. Tetapi tidak tahu dampak negatif kalau seandainya kita tidak mampu bayar. Bayangkan, oke, setiap hari diteror, setiap hari dicaci maki, setiap hari diintimidasi sama DC pinjolnya. Tidak akan kuat. Ketika tidak kuat, Anda pasti lari ke pinjol lain, karena pinjol ini sangat gampang meminjam. Ketika lari ke pinjol lain, habis itu ditagih lagi pinjol lain, ke aplikasi pinjol lain. Nah disinilah yang membuat jadi pokok suatu masalah. Yang awalnya cuma 1 aplikasi, habis itu merambah 2, 3, 4, bahkan sampai 10 aplikasi banyak, oke?
banyak orang merawat pinjol sampai 10 aplikasi saat itu. Jadi teman-teman semuanya, saya harapkan semoga saja video ini bisa membangkitkan mental kita. Jangan pernah Anda terlalu takut atau cemas menghadapi ancaman disi-disi pinjol. Kalau sudah ada uangnya, bilang saja nanti akan dibayarkan. Oke, bukan tidak mau membayar, tapi mungkin ekonomi ataupun sekarang lagi kepepet. Bukan tidak niat untuk membayar, tidak membayar, bukan disengaja. Tetapi kalau seandainya sudah ada rezeki lebih, ada uang masuk, kita akan berikan atau lunaskan, selesai urusannya. Oke, seperti itu. Tetapi jangan pernah Anda janjikan. Takutnya kalau Anda janjikan tidak ada, bagaimana? Oke, lebih baik bilang saja belum ada. Kalau ada nanti akan diberikan atau dilunaskan. Oke, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.